Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua adik-adik mahasiswa. Kali ini Ibu akan membahas mengenai inovasi media pembelajaran. Nah, kemarin Ibu sudah jelaskan ya tentang apa sih itu kreatif. Nah, di kesempatan kali ini Ibu akan jelaskan inovasi. Kata inovasi. Apa sih itu inovasi? Nah, kita lihat di layar, tolong diperhatikan. Nah, apa itu inovasi? Mungkin kita sering mendengar kata inovasi, kreatif, tapi tidak tahu apa maknanya di dalam pembelajaran, terutama di pembelajaran SD. Oke, bisa dilihat di layar, inovasi itu adanya keterbaruan. Misalnya ya, dulu itu bisa kita lihat kecanggihan dari teknologi, misalnya handphonenya dulu itu masih dipencet-pencet, sekarang masih sudah touchscreen. Nah, itu kurang lebih seperti itu inovasi dalam teknologi. Kalau di dalam pendidikan atau pembelajaran itu inovasinya sangat beragam. Yang dulunya pakai spidol menulis di papan tulis, sekarang tidak perlu menggunakan spidol, cukup kita menekan tombol enter. Misalnya menggunakan laptop ataupun iceboard seperti ini. Nah, seperti saya katakan tadi, inovasi itu identik dengan kata baru, ada keterbaruan. Nah, di samping kita bahas tentang inovasi pembelajaran, perlu diketahui sebelumnya, inovasi itu mencakup beberapa hal, yaitu pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, dan penemuan baru. Nah, yang Ibu akan lebih bahas lagi tuh ke teknologi. Karena di dalam pembelajaran kita membutuhkan teknologi untuk menjawab tantangan zaman. Oke, kita bisa lihat ini slide berikutnya. Inovasi itu dikatakan inovasi ketika dia baru, unik, dan pastinya menarik. Nah, itu inovasi. Kalau sudah dapat 3 poin itu akan membawa kita untuk mencapai tujuan. Nah, kebanyakan kalau dalam pembelajaran tujuannya itu supaya siswanya itu tahu tentang misalnya belajar matematika, belajar IPS, mereka awalnya tidak tahu, langsung jadi tahu dengan cara yang menarik. Nah, itulah dibutuhkan inovasi. Dan hasil akhirnya itu ada aturan yang berlaku. Jadi ketika itu inovasi itu baik, itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu dibuat dalam bentuk aturan. Oke, selanjutnya kita bisa lihat tentang karakteristik inovasi. Nah, ada 5 poin mengenai karakteristik inovasi. Yang pertama yaitu relative advantage, keuntungan yang relatif. Compatibility, yaitu dia tingkat kesesuaian tidak inovasi ini dengan yang kita tujuan kita. Kemudian yang ketiga itu tingkat kesukaran. Nah, jangan sampai misalnya gini, kita mau pakai teknologi tapi kita susah menggunakannya, akhirnya ujung-ujungnya kita tidak mencapai tujuan. Terus yang keempat itu trial ability, yaitu kesempatan atau kemungkinan percobaan. Kemudian yang terakhir ini observability, atau yang dapat diamati atau dapat diukur atau dapat dievaluasi ketika kita menggunakan atau ketika ada inovasi. Nah, slide berikutnya ini lebih ke sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerima. Itu tergantung bagaimana inovasi itu membantu si penerima itu mencapai tujuan. Nah, jangan sampai jadi gini, inovasi itu tidak selamanya bagus. Jangan sampai inovasinya malah lebih mempersulit tujuan itu tercapai. Ya, apabila dalam pembelajaran, ya Ibu rasa cukup sampai di sini. Sebelum Ibu lanjut lagi, ada yang mau bertanya? Oke, ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut di sesi berikutnya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Oke, baiklah. Ibu tutup ya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bu, tadi kan Bu sudah ada penjelasan terkait materi Ibu, sudah saya nonton juga terkait inovasi media pembelajaran. Nah, saya ada sedikit pertanyaan nih Bu, terkait inovasi teknologi yang digunakan di SD dalam media pembelajaran itu seperti apa sih Bu? Inovasi teknologi yang dimaksud? Oke, nah kita ini berbicara tentang teknologi ya. Iya. Nah, kalau untuk di zaman sekarang, teknologi yang paling sering menjadi rujukan atau digunakan oleh guru-guru itu salah satunya adalah TikTok. Nah, misalkan mereka guru-guru ini mengajarkan tentang tarian. Jadi kadang mereka disuruh lihat TikTok di contohnya ada biasanya lalu setelah mereka lihat contohnya mereka buat rekam dan mereka upload lagi ke TikTok. Contohnya seperti tarian di Sulawesi Tenggara itu dari suku Tolaki tari Mondo Tambe. Nah, tari Mondo Tambe itu adalah salah satu tarian yang kalau ada tamu penyambutan, jadi kalau misalnya di sekolahnya ada tamu tuh datang, mereka yang menari. Nah, jadi gitu. Selain itu juga selain TikTok, kalau dari segi desain kayak Canva juga itu guru-gurunya sudah mulai ini Inovasi teknologinya iya sudah menerapkan ketika membuat media pembelajaran. Itu kurang lebih seperti itu. Baik Bu, iya. Terkait media pembelajaran nih Bu, media pembelajaran yang diterapkan di SD yang sudah memiliki nilai inovasi di dalamnya. Kira-kira itu media seperti apa Bu? Oke, ini maksudnya ibaratnya inovasi kan banyak dari segi media atau apapun. Tapi kan tidak semudah itu atau tidak semua masuk nih di dalam pembelajaran atau cocok. Iya, betul. Nah, kadang guru-guru juga itu harus lihat apakah media ini menguntungkan untuk adanya inovasi begitu. Maksudnya ada hal baru itu menguntungkan tidak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, salah satu kriteria itu kita lihat nilai ekonomisnya. Dalam hal apakah kita menggunakan media ini atau aplikasi ini tidak menguras dompet ibaratnya. Kan kita juga perlu ini ya pertimbangan. Kemudian kita juga melihat kemudahan dalam menggunakan media ini. Nah, itu kan walaupun ada inovasi, tapi kalau misalnya sulit media teknologi itu ya percuma kalau susah diakses atau digunakan. Kemudian yang terakhir pastinya itu kita yakin bahwa media itu atau inovasi itu mampu membantu kita dengan cepat mencapai tujuan. Kurang lebih seperti itu. Iya. Ya baik Bu, jadi dari kesimpulannya tadi Bu ada banyak inovasi dalam media pembelajaran, ada TikTok, terus kreasi juga, terus ternyata tidak semua inovasi Bu bisa digunakan dalam pembelajaran karena banyak faktor-faktornya. Iya, itu yang perlu dipertimbangkan oleh guru ya supaya gurunya tidak terbebani dari segi ekonomi, waktu ataupun mungkin dipaksa untuk paham padahal ini mungkin dia masih butuh tahap-tahap yang lain. Jadi sebisa mungkin gurunya ini pandai-pandai memilah media yang efisien lah ibaratnya. Efisien. Menurut saya seperti itu. Dan guru itu sebenarnya harus selalu berinovasi. Ya, tidak bisa bilang sudah nyaman dengan misalnya dia sudah nyaman dengan TikTok terus dia pakai, padahal ada lagi nih perkembangan aplikasi atau teknologi. Jadi selalu mencoba cari cara supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya, baik Bu. Kalau dari sisi pandang Ibu nih, tadi menjelaskan tentang bahwa guru tidak harus selalu nyaman pada satu media pembelajaran inovasi, namun harus sesuai fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira menurut Ibu tujuan yang selalu mengikuti inovasi, tujuan kita inovasi dalam media pembelajaran itu seperti apa sih Bu? Atau pentingnya kita selalu ada inovasi dalam media pembelajaran? Kita kembali dulu, pembelajaran kan itu ibaratnya dari kita ingin memberitahu siswa ataupun mahasiswa dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, media ini yang dengan inovasinya itulah yang menjembatani dan bagaimana awal mulanya mereka kurang paham ketika diberi media yang sudah diinovasi, maka materi itu ataupun ilmu yang mereka diberi oleh guru itu mudah mereka pahami, mudah mereka terapkan. Nah, kurang lebih seperti itu kalau di dalam pembelajaran. Yang jelas
inovasi itu tidak bisa kita ibaratnya tolak, karena itu akan selalu ada inovasi dalam namanya hidup, selalu berinovasi, Berarti beradaptasi ya. Iya. tentang Jadi menurut saya sih apalagi pendidik ya, pendidik itu harus menurut saya pendidik itu harus berani untuk keluar dari zona nyamannya. Kan biasanya kalau sudah nyaman di model ini, media ini, Iya. mau ini nih terus. Makanya Benar. kadang ada namanya istilah media tradisional dan media modern. Tetapi tidak bisa juga kita bilang tradisional tidak digunakan, karena kadang ada hal-hal atau mata pelajaran yang membutuhkan kearifan lokal. Nah, disitulah media tradisional digunakan. Jadi memang ibaratnya harus pintar-pintar lah dalam Kreativitas ya, pintar-pintar dalam menempatkan media yang cocok untuk materi yang akan diajarkan. Kurang lebih seperti itu. Wah, sangat menarik ya Bu, Iya. terkait inovasinya, terus beradaptasinya dan tujuannya. Iya, jadi guru itu harus semua multi bisa ibaratnya. Setuju Bu. Oke, adik-adik mahasiswa, itulah tadi sekilas bincang-bincang saya dengan Meli. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan tadi terkait perkuliahan mata kuliah inovasi pembelajaran di SD dapat adik-adik mahasiswa paham ya. Jadi intinya adalah tidak bisa inovasi kita hindari, tetapi inovasi itu kita harus balance lagi. Inovasi itu dengan kita tuh harus seimbang lah ibaratnya ya. Kita harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikianlah Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.